warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Marsila dengan NIM 22110034, mahasiswi dari Universitas Kader Bangsa Palembang, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Menghidupkan Teori Konstitusi Nusantara sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH. Di tengah derasnya arus globalisasi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan jati diri dan identitas konstitusionalnya. Nilai-nilai lokal yang dahulunya menjadi dasar kehidupan berbangsa mulai terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali menggali dan menghidupkan teori konstitusi Nusantara yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal Indonesia. Teori konstitusi Nusantara merupakan suatu pendekatan konstitusional yang bersumber dari sumber nilai dan norma yang telah ada jauh sebelum berdirinya negara modern Indonesia. Sistem ini dapat kita lihat dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Gorontalo, dan Ternate Tidore. Nilai-nilai utama dari teori ini antara lain ada musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan, lalu kedaulatan yang berbasis pada moralitas dan spiritualitas, kemudian pengakuan atas hukum adat dan budaya, dan pemimpin sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa absolut. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakomodasi sebagian nilai lokal, seperti dalam prinsip otonomi daerah, integritas nilai-nilai Nusantara belum sepenuhnya termanifestasi dalam praktik hukum dan pemerintahan kita. Sebagai contoh, hukum adat belum memiliki posisi yang sejajar dalam sistem hukum nasional, dan etika dalam birokrasi masih sering mengabaikan nilai-nilai budaya lokal. Lalu, bagaimana strategi dalam menghidupkan kembali teori konstitusi Nusantara? Ada beberapa strategi penting untuk menghidupkan kembali teori ini, yaitu dengan 4 strategi. Strategi pertama, strategi normatif, yaitu memberikan pengakuan formal terhadap hukum adat dalam perundang-undangan nasional. Yang kedua itu strategi institusional, yaitu memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam pendidikan hukum dan pelatihan birokrasi. Yang ketiga, ada desentralisasi asimetris, seperti yang telah diterapkan di Aceh dan Papua, agar daerah memiliki keleluasan menyusun pemerintahan berbasis nilai lokal. Yang keempat ada revitalisasi lembaga adat. Hal ini agar terlibat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Apa kaitannya teori konstitusi dengan etika kefarmasian? Sebagai mahasiswa farmasi, saya melihat bahwa nilai-nilai konstitusi Nusantara sangat selaras dengan etika kefarmasian. Misalnya, prinsip musyawarah dan mufakat mencerminkan pentingnya komunikasi dalam pengambilan keputusan berbasis konsensus dalam pelayanan kefarmasian. Sementara, kedaulatan berbasis moralitas mengingatkan kita bahwa profesi farmasi bukan sekedar profesi teknis, tapi juga profesi etik dan sosial. Lalu, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam teori ini? Dalam teori ini, saya dapat menyimpulkan bahwa teori konstitusi Nusantara adalah fondasi yang dapat menguatkan sistem hukum Indonesia agar lebih kontekstual dan berakar pada budaya bangsa. Nilai-nilainya tidak hanya relevan untuk sistem pemerintahan, tetapi juga dapat memperkaya etika profesi, termasuk dalam dunia kefarmasian. Menghidupkan teori ini berarti menjadikan hukum dan profesi kita lebih manusiawi, lebih lokal, namun tetap menjunjung prinsip universal, keadilan, dan keberagaman. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.